Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan aturan kontrak pertambangan mineral dan batu bara tidak ada perubahan dan keputusan ini guna menjamin keberlanjutan investasi dan produksi sektor minerba di tanah air untuk saat ini hingga masa mendatang. Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan dalam kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Sedangkan skema bagi hasil gross split hanya akan diterapkan untuk sektor minyak dan gas atau migas. Bahlil menambahkan dalam rangka menjamin investasi terkait hilirisasi yang telah dilakukan di tanah air, Kementerian SDM memastikan seluruh bahan baku sumber daya alam yang bersumber dari dalam negeri harus tersedia. Artinya antara kapasitas produksi atau kebutuhan dengan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang diberikan akan seimbang sehingga industri bisa berjalan. Sementara itu, pemerintah juga membuka peluang untuk relaksasi kebijakan pengetatan kuota produksi batubara dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2026. Namun pemerintah masih harus memperhatikan perkembangan ketegangan geopolitik dan permintaan batu bara global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, lega pemerintah pastikan kontrak minerba tidak berubah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Osko Alfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Gita, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Bu Gita. Pak Osko, apa kabar? Kabar baik Mas Bas, terima kasih. Thank you for having me here. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke sektor batu bara terlebih dahulu nih. Bu Gita, tanggapan dari Anda seperti apa nih terkait dengan statement tadi yang sudah disampaikan setelah cukup lama kemarin begitu muncul wacana untuk menerapkan mekanisme baru ya untuk kontrak pertambangan minerba seperti migas misalnya ada gross split di sana dan ternyata ini akhirnya diputuskan untuk sama, tidak ada perubahan sama sekali begitu. Silakan Bu Gita. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal berapa lama atau sudah simpang siur ya, sebetulnya saya lebih tepat untuk bilang ini belum bisa dikatakan kita tahu secara pasti bahwa ini akan menjadi satu mekanisme baru. Nah, kalau untuk melegakan atau tidak, ini kita harus bicara dari beberapa sisi ya. Tapi yang pasti dengan kemarin disebut sudah ada statement dari Bapak Menteri, jadi ini paling tidak ini sudah memberikan satu kepastian ya. Karena kalau kita bilang kepastian itu kan saya bicaranya ini fondasi mutlak buat industri pertambangan. Jadi karakteristik utama dari batu bara juga ini kan padat modal, punya resiko tinggi. Kalau tidak ada jaminan hukum dan kepastian kontrak ini mustahil buat perusahaan untuk menyusun proyeksi final finansial, merencanakan umur tambang dan masih banyak lagi. Nah, yang saya perlu catat di sini juga kalau kita bicara tentang mekanisme yang Mas sebut tadi soal gross split, ini memang seperti Bapak Menteri sebutkan itu sangat jauh berbeda antara pertambangan khususnya batu bara dengan kalau kita lihat ke migas. Karena sejak awal kalau untuk batu bara kalau sebelum proyek berjalan ini kita bikin studi atau FS atau feasibility study dulu yang sangat komprehensif dan rigid. Jadi ini kan bukan sekedar dokumen teknis ya, sudah ada FS-nya sendiri. Nah, kalau itu nanti dimekanismekan seperti gross split ini tentunya akan jauh sangat berbeda. Mungkin itu dulu tanggapan saya. Baik, nah Posko dari sisi sektor minerba khususnya nikel ini gimana Anda melihat begitu lagi-lagi bicara kepastian berarti produksi akan lebih pasti kemudian rencana bisnis juga akan lebih stabil ke depan begitu atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat pertama dari pernyataan Pak Menteri, ya, Pak Menteri SDM itu sangat jelas. Oke. Kalau kepastiannya ini benar pasti. Kenapa? Karena press conference ini dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasko,
terus kemudian di situ ada Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas, Ya. dan ada Mensesnek Pak Prasetyo Hadi, ada juga COO dari Danantara Pak Doni Oskaria. Ya. Jadi ini adalah kepastian dari arah kebijakan negara bahwa ke 5 orang ini tuh ada dalam press conference tersebut. Ini penting, sangat penting sekali. Ya. Karena itu kalau kita lihat kemarin banyak sekali yang WA saya. Wah, ini gimana nih kalau kita tambang, kita growth split segala macam. Nah, Ah, kemarin market baru berwarna merah ya. Ya. Ya, hari ini Pak market dibuka warnanya hijau. Jadi sentimen market juga sudah mulai kepercayaan itu kepada pemerintah itu kembali. Saya melihat itu kembali. Dan kita para penambang juga sangat penting. Nah, 3 pesan strategis yang di bidang kami ya di industri nikel ya, pertama itu tidak ada penerapan dari growth split di Minerba. Kedua, kontrak dan tata kelola Minerba juga tetap berjalan seperti saat ini. RKB akan disesuaikan untuk mendukung kebutuhan hilirisasi nasional. Itu yang poin yang terakhir yang Pak Bahlil sampaikan. Nah, tadi juga Bu Gita Yarani itu juga menyampaikan bahwa memang filosofi kita memang antara Minerba dan juga migas itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau kita di migas itu negara dan kontraktor berbagi hasil produksi melalui skema tertentu seperti growth split ya kalau di migas. Sedangkan Minerba ini kita semua cost-nya dari perusahaan semua. Dan kita menanggung resiko eksplorasi, kita membangun tambangnya, kita membangun infrastrukturnya, kita membayar royaltinya sampai pajaknya. Jadi model bisnis di Minerba dengan migas tentu sangat jauh berbeda. Tapi kami mengapresiasi sekali penegasan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, bahwa tidak ada rencana menerapkan growth split di sektor Minerba, dan ini menghilangkan spekulasi yang sempat muncul di tengah-tengah komunitas kami. Oke. Begitu, Mas. Baik, ya ini dia berarti memang sudah mendapatkan apresiasi yang cukup luas juga ya dari para pelaku industri pertambangan khususnya Minerba. Nah, Bu Gita, kalau kita bicara mengenai kontrak tadi yang sudah pasti begitu, apakah ini akhirnya mendorong perusahaan tambang misalnya untuk bisa melanjutkan kembali atau bahkan meningkatkan investasi jangka panjang mereka di Indonesia kalau kita bicara sektor batubara, Bu Gita? Kita tidak bisa langsung mengklaim itu ya, karena pada saat yang bersamaan saat ini di industri batubara sedang dilakukan sistem baru lewat mekanisme kebijakan ekspor yang nanti dikelola oleh PT DSI. Jadi ini juga sebetulnya untuk batubara ada isu lain yang benar-benar di depannya dan nyata adanya, karena ini sudah dalam proses bentuk pelaporan, dan nanti ke depannya per 1 Januari sistem itu akan berubah lagi dengan siapa nanti, dan DSI akan menjadi eksportir tunggalnya, dan kemarin sudah keluar PP dan Permendaknya juga. Nah, ini sesuatu yang kita harus laluin di depan mata nih sebelum kita bicara tentang investasi jangka panjang dan sebagainya. Nah, saya juga menyambut baik ya kalau tadi setuju sekali kalau misalnya relaksasi produksi itu juga salah satu upaya yang akan quote and quote disebut kemarin bahwa ada relaksasi tapi tertentu dengan melihat kebutuhan dan harga. Ini juga menjadi salah satu yang penting, karena seperti kita ketahui juga di awal tahun ini banyak perusahaan tambang batubara mendapat pemangkasan produksi yang cukup signifikan. Mekanismenya seperti apa kita tunggu, tapi sebuah berita positif tentu saja saya juga setuju ini akan membawa angin segar untuk paling tidak kepastian di industri pertambangan, khususnya kalau saya bicara dari batubara ya Mas ya. Oke, itu dia. Bisa meningkatkan dari sisi kepercayaan kembali kepada pemerintah, kemudian menjadi salah satu tantangan berikutnya adalah eksportasi melalui satu pintu tadi ke BSI. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar, Pak Osko dan juga Bu Gita, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama ini bagaimana dengan pergerakan harga batu bara begitu ya di pasar dunia dari tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2026, pergerakannya dari 136,76 dolar Amerika Serikat per ton meningkat menjadi 148,75 per 5 Juni 2026. Trennya sedang membaik, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahlil juga potensi relaksasi dari produksi ataupun penyesuaian RKAB ini juga berpeluang juga ikut menyesuaikan seiring dengan meningkatnya harga batubara di pasar global. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi nilai dan volume ekspor batubara Januari-April 2026. Kita lihat nilai ekspornya, kalau data dari BPS menyebutkan ada sedikit penurunan minus 7,27% dari 8,17 miliar menjadi 7,57 miliar dolar Amerika Serikat dari sisi nilai ekspornya.
Dan sementara itu kita lihat dari volume ekspor pun tidak jauh berbeda, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton atau mengalami pelemahan 0,6%. Ini untuk nilai dan volume ekspor Januari-April 2026. Dan berikutnya kita lihat realisasi investasi di bidang hilirisasi di kuartal 1 2026 dari kuartal 1 tahun 2025 136,3 triliun rupiah mengalami peningkatan sekitar 8,2% menjadi 147,5 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gita dan juga Bapak Osko. Ya, dengan menyikapi data-data dan tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian juga Pak Menteri SDM juga menyebutkan ada potensi melakukan penyesuaian ya terkait dengan RKAB. Nah, dari sisi Minerba begitu Pak Osko, Anda melihat potensi ini akankah ya lagi-lagi nih meningkatkankah nanti minat lagi investasi di sektor minerba khususnya nikel, kemudian bagaimana dengan proses hilirisasi yang masih terjadi sampai saat ini juga nih Pak Osko? Iya, pastinya karena yang disampaikan pemerintah itu bukan hanya kontrak tidak berubah, tetapi Ya, juga kan aturan Minerba tetap berjalan seperti biasa. Jadi di dalam kita bahasa investasi kita itu regulatory continuity. Jadi oke. itu sinambungan. Investor kita yang dari luar atau investor global selalu melihat apakah suatu negara itu konsisten terhadap kebijakan yang sudah menjadi dasar investasi mereka. Oke. Nah, kepastian tersebut ini sudah pasti ini karena Ya. ada tadi kita lihat ya press conference yang tadi saya sampaikan ya, ada Menteri Hukum ikut terlibat. Dari sini kepastian ini akan menurunkan risiko investasi di Indonesia dan ini bagus, akan membawa angin segar kembali kepada Indonesia. Dan nikel tercatat juga mengalami lonjakan yang cukup kencang kalau kita lihat investasi hilirisasi sektor mineral di kuartal 1 ya. Nikel itu 41,5 triliun menyusul tembaga, besi baja, boksit, timah dan lainnya. Nah, Anda melihat seberapa seksi akhirnya nikel juga nih untuk produktivitas komoditas sumber daya alam kita begitu, Pak Osko? Ya, kami melihat satu poin yang menarik dari tadi pernyataan Pak Menteri SDM bahwa RKAB akan dievaluasi dan Ya. disesuaikan dengan kebutuhan hilirisasi nasional. Karena kami hilirisasinya kan sudah penuh ya, sudah komplit ya Ah, oke. di Halmahera, di Maluku, jadi di Sulawesi. Jadi kita Ya. udah cukup banyak di situ. Nah, artinya ke depan pemerintah tuh kami berharap tidak hanya mengatur produksi tambangnya juga, tapi memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk smelter itu dan lain-lainnya ini bahwa bisa sustain gitu. Jadi RKAB juga harus dikeluarkan sehingga hilirnya juga smelter juga bisa menjadi feedstock mereka yang berkesinambungan gitu. Jadi nggak bisa kan kalau kita ibarat kita dapur ada bahan bakunya terus kompornya mati nyala kan akan Oke. menghabiskan energi yang besar untuk menyalakan sebuah tungku lagi gitu. Jadi itu pun terjadi di smelter. Jika seandainya RKAB tidak dikeluarkan, smelter akan bingung dan akan galau mereka karena Ya. feedstock yang untuk ke mereka itu tidak jelas. Kadang ini sekian juta, kadang itu sekian juta. Nah, ini kan buat mereka harus adjust mesin-mesinnya tersebut. Nah, ini penting sekali Oke. supaya RKB itu bisa berkesinambungan diberikan ya. Periode lalu ada 3 tahun ya itu sangat-sangat sempurna sekali. Tapi kalau bisa ada 1 tahun, jadi kita bisa menghitung bagaimana kita punya rencana kerja kita yang baik gitu. Baik, itu dia Yang dari penting sisi optimal ya, yang ya. penting optimal gitu ya. Sorry, Baik, saya itu potong. dia biar tetap optimal ya dari sisi produktivitas maupun pengolahannya termasuk hilirisasi juga di dalamnya. Nah, Bu Gita, lantas bagaimana dari sisi batu bara begitu dengan tadi potensi harga batu bara yang sedang meningkat, berarti harapan untuk kita melakukan eksportasi lebih tinggi itu bagaimana di kalangan pelaku usaha pertambangan batu bara? Mengingat Anda katakan tantangannya masih dengan kebijakan nanti satu pintu untuk eksportasi melalui BSI. Iya, sampai sekarang itu kan kemarin baru, Bapak Menteri baru saja bilang bahwa, nanti akan dievaluasi ya. Ya, Tapi sepanjang pengetahuan kami juga sampai hari ini memang belum ada tambahan juga. Jadi itu tidak otomatis bisa melihat bahwa kenaikan harga itu akan langsung berpengaruh kalau memang si relaksasi tadi belum benar-benar menjadi sebuah program nyata. Kembali hmm, lagi, ada beberapa faktor di ekspor batu bara yang kita lihat. Kalau, oke, tadi ada data dari
IDX menyebutkan kalau ada penurunan juga Iya. yang diambil dari BPS ya, itu kan ada faktor di mana negara-negara eksportir batubara kita seperti Cina dan India memang meningkatkan produksi dalam negeri mereka. Tapi kita lihat saat ini tuh sedang ada momentum di mana faktor geopolitik dan sebentar lagi sudah masuk musim panas di mana kebutuhan batubara di dunia itu akan meningkat. Jadi kalau momentum ini tidak bisa kita quote and quote manfaatkan, tentu saja sebetulnya harga tinggi pun tidak bisa dinikmati di Indonesia. Oke. Baik, nah itu dia langkah apa yang perlu kita cermati bersama dengan adanya kepastian kontrak, kemudian apakah kita bisa meningkatkan seperti yang Pak Osko harapkan, optimalisasi masih terus bisa dilakukan sampai dengan paling tidak akhir tahun 2026. Kita bahas lebih lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Osko dan juga Bu Gita. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan narasumber kita, Bu Gita Mahirani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, kemudian juga ada Pak Oskol Friadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI. Ya, dengan menyikapi kondisi yang ada, strategi dari teman-teman pelaku industri minerba sendiri seperti apa? Dengan adanya kepastian kontrak yang tidak berubah, kemudian masih ada tantangan untuk eksportasi satu pintu, bagaimana penyesuaian ataupun adjustable yang sudah dilakukan dari pelaku industri pertambangan batubara terlebih dahulu, Bu Gita? Iya, pastinya yang saat ini kita terus berupaya untuk memenuhi kontrak yang sudah berjalan, terutama juga untuk DMO karena ini juga sebuah kewajiban Iya. sambil ada upaya-upaya lain yang misalnya untuk beberapa perusahaan tertentu masih harus mengecatkan ikat pinggang atau masih harus efisiensi. Tapi kita berharap dengan langkah-langkah tadi yang sudah diumumkan pemerintah itu nantinya menjadi sesuatu arah yang baik karena ini juga akan berhubungan dengan peningkatan penerimaan negara tentunya ya. Karena kan peningkatan penerimaan negara juga nggak bisa dicapai dengan satu jangka waktu pendek saja, harus juga bisa merawat ekosistem bisnis yang sehat. Jadi ini dengan kepastian tadi, saya setuju juga dengan Pak Osko bahwa sebuah kepastian itu akan menjadi titik awal, lanjutan sebetulnya bukan titik awal ya. Ya. Kepastian itu akan menjadi kunci juga untuk industri ini untuk tetap terus berjalan. Baik, APNI sendiri melihat Pak Osko bagaimana keseimbangan antara kepastian berusaha tadi begitu bagi investor dengan upaya pemerintah juga yang menjaga tata kelola dan dari sisi lain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang begitu, Pak Osko? Kepastian hukum terhadap hilirisasinya. Jadi ya kan itu tambang dan hilirisasi itu penting ya. Cuman Oke. kan kita harus balancing dua-duanya. Ini fokus pemerintah pada hilirisasi kan itu saya rasa merupakan langkah yang tepat. Nah, hari ini nilai ekonomi terbesar tuh bukan lagi pada biji nikelnya, tapi kan pada hasil akhirnya gitu. Contoh aja kita 1 ton biji nikel saprolit ya nilainya hanya puluhan dolar. Tapi setelah kita menjadi itu ferronikel, menjadi nikel matte, MHP, nikel sulfat, cathode material tuh nilainya tuh bisa bertambah berkali-kali lipat. Nah, kepastian kontrak ini sangat penting dan kepastian pasokan dari kita punya ore nikel bahan baku kita juga menjadi fondasi utama kita dalam hilirisasi gitu. Nah, ini yang sangat penting buat kita gitu. Baik, nah kepastian kebijakan apa yang masih diharapkan dari teman-teman pelaku industri nikel sejauh ini, Pak Osko? Sehingga ya tadi kepastian sudah oke dari sisi skemanya, kemudian RKAP diharapkan memang ada penyesuaian juga dengan kebutuhan juga semakin meningkat sehingga optimalisasi produktivitas hilirisasi hulu ke hilirnya bisa juga berjalan secara maksimal begitu, Pak Osko? Iya, Indonesia sekarang cadangan nikel kita kan terbesar di dunia. Oke. Ya, kurang lebih 42% cadangan global, produksi kita terbesar 60% pasokan nikel dunia. Ekosistem smelter terbesar kita itu terbesar di dunia, lebih dari 200 line smelter yang telah beroperasi dan juga sudah dibangun. Nah, ini semua keunggulan yang tidak cukup tanpa kepastian hukum. Jadi karena itu kalau seandainya kita tidak pasti di Indonesia, ya, kontrak tidak pasti, hukum tidak pasti, itu akan berpindah semua ini ke negara tetangga kita yang paling dekat ya Filipina, Tanzania, New Caledonia ya dan lain-lain gitu dalam waktu yang sangat cepat gitu. Nah, kita melihat bahwa
pemerintah sekarang sedang mencari titik keseimbangan yang baik dan tepat bagaimana ya. Ya satu sisi negara membutuhkan penerimaan, negara juga ingin memperkuat hilirisasi, tapi sisi lain investor membutuhkan kepastian dari usaha. Jadi itu saya rasa ini yang pentingnya di dunia kita di nikel. Oke. Nah, Bu Gita sendiri apa yang diharapkan kalau memang menyikapi tantangan tadi satu pintu ini kemudian ini karena akan berlaku mutlak begitu, apakah nanti akan bisa seiring sejalan juga dengan peningkatan produktivitas dan kualitas ekspor batu bara kita juga begitu? Iya, kita harus masih sifatnya wait and see ya, karena terutama di 6 bulan sampai tanggal nanti 31 Desember mendatang itu menjadi titik di mana peran DSI ataupun peran nanti kebijakan ekspor yang baru ini akan berjalan. Kita juga menunggu nanti mekanisme evaluasinya seperti apa, karena saat ini masih dalam proses pelaporan, tapi setelah kita pelajari juga dari mulai PP yang sudah keluar lalu diterjemahkan juga di dalam Permendag, ini masih ada sebetulnya banyak hal yang menjadi pertanyaan tentang peran DSI ke depannya, terutama kalau melihat kita pelajari PP-nya sebagai eksportir tunggal, nanti akan berpengaruhkah ke buyer dan kan kalau kita lihat ini satu ekosistem yang besar ya, apalagi nanti dihubungkan dengan selalu ada bahasa under invoicing. Ini banyak hal yang kita harus evaluasi bersama juga, dan nanti supaya tidak mengganggu dari ekosistem yang sudah berjalan sih selama ini. Jadi buat kami di industri batubara ini juga menjadi perhatian yang sangat-sangat penting, bagaimana nanti ke depannya ini akan berjalan, dan apakah juga dengan tata kelola yang sebenarnya saat ini sudah sangat-sangat ketat, pemerintah sudah punya sistem yang bagus. Nah, ini apakah penguatannya akan diperkuat di arah mananya? Oke, berarti sebenarnya dari sisi iklim investasinya, kualitas kebijakan yang sudah ada ini sebenarnya sudah bisa memenuhi lah ya harapan dari pelaku usaha industri pertambangan kita mineral dan juga batu bara begitu, Bu Gita? Enggak juga, justru malah gini, dengan kalau Masih ada kita yang kurang ya, Bu? kalau kita lihat justru kebijakan yang ada ini kan justru harusnya mempertebal dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada ya. Nah, karena banyak pertanyaan di sini, terutama tentang ekspor satu pintu ini, kita jadi masih harus mereview lagi. Nah, ini padahal kalau maksud dan niatan dari kebijakan ini kan salah satunya untuk memperketat pengawasan dan menghilangkan isu under invoicing. Nah, di sini juga sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan baru, apalagi ini tengah waktunya 6 bulan cukup cepat. Kita juga harus melihat nanti bagaimana kesiapan dari BUMN yang nanti akan ditugaskan ini seperti apa gitu loh. Jadi ini juga ya kita harus melihat ini sebagai challenges ya. Betul. Berarti nanti pada saat implementasinya di lapangan yang mungkin perlu kita cermati bersama ya terkait dengan kebijakan satu pintu ini, sehingga tadi win-win solution lah bagi dari sisi pemerintah untuk penerimaan negara, tapi di satu sisi juga memberikan satu kemenangan juga nih bagi pelaku industri minerba di tanah air. Oke Pak Osko, kemudian Ibu Gita, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Osko, Bu Gita, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, Indonesia resmi dikenakan tarif bea masuk 10% dari Amerika Serikat dan ketetapan tarif yang mengalami penurunan dari kesepakatan awal 19% ini menjadi peluang bebas tarif produk unggulan lainnya. Tarif perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat akhirnya ditetapkan. Pertemuan khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR di sela-sela konferensi pertemuan tingkat Menteri OECD di Paris menetapkan jika ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dikenai tarif tambahan sebesar 10%, ditambah peluang pembebasan tarif untuk sejumlah produk unggulan nasional, berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Erlangga menjelaskan hasil kesepakatan perdagangan ini menurun dari tarif awal yang dikenakan sebesar 19% dan akan berlaku mulai 5 Juni hingga 24 Juni 2026. Selain itu, hal ini menunjukkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin menguat.
Amerika Serikat juga memberikan pengakuan positif terhadap langkah Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pencegahan kerja paksa atau forced labor. Bahkan, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat menilai Indonesia resmi masuk dalam kelompok 6 negara prioritas atau Good Group bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan, di mana kelompok ini memperoleh pertimbangan khusus dalam kebijakan perdagangan Amerika setelah dinilai menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi praktik kerja paksa dan melarang impor produk yang terindikasi berasal dari praktik tersebut. Keputusan tersebut diklaim sebagai buah dari berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah, termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement of Reciprocal Trade atau ART, serta penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor produk hasil kerja paksa. Di sisi lain, USTR juga berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif atau product exclusion yang diajukan Indonesia dalam kerangka investigasi pasal 301. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi industri nasional melalui penurunan biaya ekspor dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, babak baru tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIN. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah hadir di studio kami ya. Terima kasih. Dan sudah bergabung juga ini melalui line Zoom Bapak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Handito, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, Mbak Santi. Kabar baik juga ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini kita ke Pak Handito terlebih dahulu nih Pak, terkait dengan tadi informasi yang sudah disampaikan, di mana ini menjadi babak baru untuk eksportasi Indonesia begitu ya ke Amerika Serikat. Dinamika yang terjadi dalam penerapan ini kan akhirnya mulai ada pemangkasan 32%, kemudian turun ke 19%, lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung hingga akhirnya saat ini berlakunya 10% meskipun sementara waktu. Nah, apa yang sebenarnya Anda melihat posisi ini benar-benar memberikan satu keuntungan tersendiri bagi Indonesia saat ini atau bagaimana Pak Handito? Iya, saya rasa ini memberi angin segar baru ya, bagus ya, karena di tengah situasi ketidakpastian ekonomi sekarang di dunia, menerpa Indonesia juga, kita perlu angin segar, dan ini angin segar bagus ya, angin segar bagus. Tadi ada gambar bagus tuh Pak Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump ngasih jempol, gitu, dua-duanya ngasih jempol. Saya sih melihat ini sebagai buah baik diplomasi yang dilakukan Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yang kesana kemari menegosiasikan dan kemudian dilaksanakan dengan baik oleh Menko Perekonomian ya, Pak Erlangga Hartarto berserta jajaran dari Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso dan tim. Ini menurut saya ini sesuatu yang baik. Kita harus akui ini sebuah prestasi bagus dari tidak hanya lobbyis Indonesia, tapi juga bagaimana kita mengelola geopolitik. Dan ini harus kita syukuri di tengah situasi yang sekarang ini sangat penting. Yang kedua, sebenarnya ini harus kita manfaatkan. Meskipun kesannya baru pendek, tapi saya kok melihat ini sebenarnya pendek kan hanya karena ininya ya, momentumnya, tapi ini bisa terus berkelanjutan dan kita bisa berharap dengan Amerika Serikat ini hubungan dagang kita menjadi lebih baik. Dan selama ini kan sudah menguntungkan Indonesia, dan Amerika kan nggak apa-apa Indonesia diuntungkan dalam pengertian surplus gitu. Nah, ini harus dioptimalkan. Bagaimana kita mengoptimalkan ini? Nah, ini yang saya rasa harus bersama-sama. Saya melihat begini, ini contoh ya, ini kalau di sekolah ekspor dari 10 yang kita temani masuk ke pasar ekspor yang gagal 11 kan gitu. Jadi ternyata yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Kalau yang diajak adalah pelaku usaha kecil, harus kita dorong terus, harus difasilitasi yang kecil ya gitu. Tetapi sebenarnya jujur aja Amerika Serikat itu kan jauh ya kan. Nah, dan di sana perputarannya sebenarnya bisnisnya besar. Nah, ini dibutuhkan pemain-pemain besar. Saya ingin mengajak kita, ayolah kita ini bersama-sama sebagai negara
membangun kebersamaan, yang ekonomi kecil dibangun, yang besar juga dibangun. Dan Pak Presiden Prabowo kan selalu mengatakan kita ambil nilai-nilai positif dari neoliberalisme maupun sosialismenya untuk kepentingan Indonesia gitu. Karena artinya kita perlu dorong. Sekarang ini kan di tengah isu-isu DSI dan sebagainya ini kan banyak perusahaan besar yang agak lemes-lemes gitu ya. Nah, kita harus bangkitkan kembali, termasuk kita bangun eksportir besar baru untuk memanfaatkan pasar Amerika Serikat yang terbuka bagus sekarang ini. Itu dia, menciptakan entrepreneur baru, kemudian eksportir baru di Indonesia. Nah, Kane sendiri melihat bagaimana? Ini dinamikanya cukup panjang ya, Bu Santi ya, kalau kita bicara mengenai tarif perdagangan internasional Indonesia dengan negeri Paman Sam. Kane sendiri melihat bagaimana saat ini? Gini, ini pertama saya lihat dari situasi Amerika dulu ya. Ini kan sangat temporary ya, paling 1 bulan. Baik. Kalau di Amerika sendiri ini ada suatu indikasi bahwa hukum mereka berjalan. Karena kan mereka juga ingin memperlihatkan bahwa sistem legal mereka, hukum mereka itu berjalan. Jadi ini quote unquote ada fresh air juga untuk kita bahwa finally ada yang bisa stand up on this one. Itu yang pertama. Ini sebuah pesan sangat penting untuk dunia. Karena kan selama ini kita melihat Trump mengambil tindakan-tindakan di mana orang nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya, betul. Itu poin nomor 1 ya. Itu yang sesuatu yang sangat positif. Poin nomor 2 di sini memang jangkanya pendek ya. Nah, ini mungkin saya lihat ada hubungannya dengan midterm election atau apa. Kita nggak tahu politik mereka di sana. Namun menjawab pertanyaan Bapak tadi mengenai pengusaha Kane, ini kesempatan sangat sedikit. 1 bulan. Ada beberapa order yang sudah booking, yang mungkin tidak bisa dinegosiasi. Tergantung hubungan baik, tergantung hubungan baik eksportir dengan yang kliennya ya, kalau dia bisa. Tapi untuk window sependek ini, apakah kita bisa melakukan full back stocking? Misalkan kita pesen sebanyak mungkin sekarang untuk memanfaatkan 10% ini. Jadi kalau yang biasanya kita ekspor cuman sekian, karena memang ini lagi murah, kita langsung 3 bulan, 4 bulan punya ekspor kita dorong ke sini, supaya masuk ke bisa mengambil benefit 10% ini. Kedepannya 10% ini apakah akan stay 10%, akan naik, akan bergulir, kita masih question mark. Karena tadi itu kan juga Indonesia termasuk salah satu negara gabung dengan Ekuador dan EU yang melakukan praktek kerja yang end produknya itu dipertanyakan gitu ya, pekerja-pekerja sini apakah illegal, di bawah umur atau apa, itu kan masih ada banyak sekali instrumen trade maupun tarif dan non tarif yang masih bisa dipermainkan oleh Amerika terhadap dunia. Dia masih bisa nyari, Namun Indonesia juga sama, masih banyak sekali kesempatan-kesempatan permainan-permainan trade, tools trade yang bisa juga diresiprokal oleh Indonesia. Tergantung nanti ke depannya, kita tidak tahu ya sebenarnya apakah negosiasi akan berulang lagi, atau akan stay seperti 10% ini, atau nanti Trump setelah menang midterm election dia merasa quote unquote lebih kuat dan dia mungkin akan menaikkan 40% misalkan kan. Iya, betul. Ya, tapi mekanisme kalau memang tadi ingin dipadatkan, memanfaatkan peluang bahwa eksportasi kita bisa masuk ke sana 10% ini memungkinkan tidak kira-kira dari sisi mungkin pasokan, distribusi dan lain-lain begitu? Tergantung sektor. Tergantung sektor, tergantung hubungan baik dengan klien tadi itu, tergantung financial capacity juga. Kalau orang mau langsung beli kan meskipun bayar pajak situ kan, apakah dia mau? Dan tergantung produknya apa. Kalau produk makanan mungkin orang nggak berani, karena kan shelf life dan lain-lain ya. Tapi, nah ini di sini dibutuhkan bukan G2G negotiation skill, di sini dibutuhkan B2B negotiation skill. Karena kan kliennya yang harus ini. Nah, apakah di sini juga ada peluang untuk UMKM ambil Windows 10% ini? Tekstil, keset kaki, terus ada yang padat karya yang pernah kita lakukan. Ini lagi ada 10%. Yang tadinya cuma pesan misalkan 2 kontainer forfeit, mungkin dia bisa bikin 3 kontainer forfeit.
Oh, oke. Tapi kembali lagi kendalanya di kita kalau kita bicara UMKM, kita bicara dengan SDM. Kalau kita bicara dengan SDM, masih banyak SDM rendah. Di mana kalau ordernya banyak, can they work? Iya, iya, iya. Itu kan? Betul, betul. Yang biasanya sudah bisa misalkan keset satu orang bisa menciptakan 5.000 keset dalam sebulan. Nah, tiba-tiba dapat order 4 bulan ke depan. Iya. Dia bisa nggak? Meningkatkan kapasitas mereka. Karena kan ini Oke. padat karya kan, Iya. bukan mesin kan, Iya, bukan iya. manufacturing. So masih banyak sekali challenges atau sub economic factors yang harus kita account di sini. Oke. Makro dan mikroekonominya harus diperhitungkan begitu Pak. Baik, Bu Santi. Nah, ini dia. Tadi juga sempat dimention Pak Hadito begitu. Meskipun kita tahu usaha-usaha yang skala kecil ini agak sulit kalau kita nembus pasar ekspor, khususnya tadi ke Amerika Serikat begitu ya Pak Hadito. Nah, ini bagaimana kalau memang tadi diharapkan ada momentum waktu sementara 10% yang bisa kita dapatkan, kita optimalkan begitu Pak Hadito. Iya, sebenarnya kalau waktu yang hanya beberapa hari, saya sebutnya sebulan gitu ya, itu secara real kalau kita mulai sekarang nggak kepake. Nggak kepake. Tapi gini loh, kan saya kebetulan ada di beberapa tim yang memang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan pasar Amerika. Sebenarnya pemain-pemain Indonesia itu kan udah jago-jago ya. Jadi dalam realnya sebenarnya kita ini kan apalagi sekarang ini pemerintah itu merangkul pelaku-pelaku usaha. Jadi sebenarnya sinyal-sinyal ini sudah kita pahami sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya ordernya, stoknya dan sebagainya itu sudah disiapkan. Jadi begitu ini muncul tinggal jalan. Jangan-jangan barangnya sudah ada yang di tengah jalan di sana gitu ya. Karena kan namanya juga bisnis kan resiko harus berani diambil. Tapi kalau sinyalnya positif kan nggak apa-apa. Jadi artinya begini. Yang jangka pendek ini memang untuk teman-teman yang pelaku usaha kecil barangkali belum bisa memanfaatkan. Tetapi yang besar-besar sudah bisa memanfaatkan dengan bagus. Kita yakin itu akan efektif ya. Tetapi gini, ke depan kita kan nggak boleh terus-terusan begini. Sekali lagi ini yang ketiga kalinya saya sebut thanks to Trump gitu ya. Sebenarnya Presiden Trump itu sama kita baik loh sebenarnya kan gitu ya. Jadi tetapi ya kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita harus menyiapkan diri. Saya lihat begini. Ini khususnya tadi kalau bicara tentang pelaku usaha yang kecil. Tadi saya sebut 10 dari yang kalau saya tanya 10, 11 bilang gagal karena satunya yang sudah zaman dulu baru nyaku sekarang gagalnya. Artinya memang tidak mudah jualan ke Amerika Serikat karena jauh, ongkosnya mahal. Nah, tapi itu kan bukan berarti kemudian kita mengabaikan peluang ini. Nah, kita ini mesti saya sebut kita, pemerintah, pelaku usaha harus bantu pelaku usaha kecil. Saya rasa sudah waktunya sekarang ini punya stok di sana ini untuk pelaku usaha kecil. Sehingga kalau ada atau dekat-dekat Amerika gitu ya, sehingga kalau yang begini bisa kita manfaatkan. Artinya sebenarnya kita harus lebih serius dengan Amerika Serikat ini. Menurut saya Amerika Serikat itu udah terbukti baik kok sama kita. Surplus kita dengan dia lama dan nggak apa-apa ya, kalaupun dikurangin tapi tetap surplus. Jadi ini yang harus disiapkan. Nah, ini membutuhkan memang kolaborasi yang lebih jauh. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita membuat agar pendanaan ekspor ke Amerika Serikat ini bisa terkelola dengan baik, logistiknya juga bisa terkelola dengan baik, agar yang kecil bisa masuk ke sana. Tetapi sekali lagi pasar Amerika itu pasar besar. Kita membutuhkan yang besar-besar. Kita membutuhkan konglomerat ekspor. Ini ngomong konglomerat kadang-kadang diartiin negatif ya. Padahal konglomerat itu kan grup perusahaan besar yang punya sinergi ekosistem. Nah, kita perlu mendorong ini, kita perlu mencetak. Dan kalau bisa konglomerat ekspornya kita cetak yang ada dari daerah-daerah gitu. Kita cetak yang baru lah. Amerika Serikat adalah pasar yang potensial yang perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar Indonesia. Baik, itu dia ada beberapa poin yang masih menjadi tantangan tersendiri untuk kita meningkatkan eksportasi Indonesia ke Amerika Serikat, dan kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Dito juga Bu Santi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber. Ada Bu Santi Samdasani dari Kein, kemudian Pak Hadito Juwono dari Sekolah Ekspor Nasional. Nah, Bu Santi, ini Pak Budi Santoso sudah menyebutkan pemerintah saat ini terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan otoritas di Amerika Serikat guna memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi ekspor nasional. Dari pandangan Anda, seberapa besar akhirnya peluang Indonesia nih kalau misalnya bisa mendapatkan negosiasi kembali dengan pemerintah
pemerintah Amerika Serikat? Karena kan ini hanya sementara 10%, kemudian nanti akan berlaku 18%. Nah, apakah rentang-rentang itulah yang masih bisa kita negosiasikan ke depannya? Begini, kalau sedang berjalan kasus, kita tidak bisa negosiasi. Oke. Karena kan this is disputed case kan. Betul. Disputed case itu tidak bisa dinegosiasikan. Kita harus tunggu selesai dulu. Ya, oke. Pertama itu ya. Jadi kalau Pak Menteri siapapun yang mau pergi untuk negosiasi, apa yang mau dinegosiasikan? Kita harus tunggu aja dulu. Oke. Tunggu proses Kongresnya Amerika. Ya Baik. kan? Nah, mereka udah selesaiin antara mereka, baru kita masuk. Nah, in the meantime, kita harus membuat case. Iya. Yaitu begini, Indonesia beda dengan negara-negara lain di ASEAN. Kita kan sebenarnya kalah dengan Vietnam dan beberapa negara lain ya. Tapi kita memiliki satu plus point yang lain tidak miliki. Yaitu untuk Amerika, Indonesia adalah strategic geopolitical partner. Oke, ya. Itu yang kita harus mainkan pada saat negosiasi nanti. Baik. Jika dibutuhkan untuk negosiasi gitu kan. Yang kedua, Indonesia itu masih memiliki populasi juga yang sangat luas. Yes. Yang ketiga, kita punya resources critical mineralsnya juga luar biasa gitu kan. Betul. Nah, jadi kita jangan hanya kalau negosiasi hanya quote unquote kita punya tarif barrier, non tarif barrier, kita punya industri. No, you cannot negotiate based on your industry karena industri kita sudah minus. Kapasitas SDM kita sekarang kalau saya dengar-dengar tergolong SDM rendah. You cannot, SDM Indonesia tidak bisa compete. Nah, saya ngomong yang mayoritas ya, tapi ada beberapa itu. Jadi kita mau negosiasi berdasarkan kita populasi yang besar, tapi untuk apa populasi besar kalau rendah kualitasnya, gitu kan? Orang mau buka pabrik, buruh-buruh pabrik nggak bisa kerja sebagus buruh-buruh pabrik di Vietnam misalkan. So what are you selling gitu kan? Nah ini yang kita harus lihat. Jangan melihat don't negotiate based on our industry. Cari our other strength. Misalkan geopolitik, misalkan critical minerals itu, misalkan kita punya proposition untuk menjadi extended bukan ally ya, saya tidak mau bilang ally tapi extended hub untuk international trade. Gitu di kawasan sini gitu kan. Jadi ada banyak sekali idea-idea lain yang bisa dimasukin sebagai bahan pertimbangan jika nanti harus negosiasi ulang. Nah ini dia tantangan kalau kita bicara mengenai kita ingin melakukan negosiasi, Pak Hanito. Langkah apa yang mungkin perlu kita terapkan kalau memang tadi bagaimana concern dari Bu Santi adalah peningkatan kualitas SDM, mungkin entrepreneur kita juga begitu di sana sehingga standarnya tidak hanya mungkin kita jago kandang saja tapi bisa go global begitu. Iya, sekarang ini kita bersyukur bahwa generasi muda kita ini sudah makin bagus ya. Ya ini sekolah ekspor aja sekarang ini pimpinannya sudah anak-anak muda gitu yang sudah bisa bergaul dengan baik di luar negeri, dan ini memberi kesempatan buat kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kasih kepercayaan aja kepada generasi muda ya untuk maju lebih besar lagi. Apa yang dilakukan, saya menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Danantara yang kemudian sempat menyiapkan anak-anak muda, sempat dikumpulin di Hambalang. Saya tidak melihat prosesnya seperti apa, tapi yang pasti dia dari anak-anak muda diambil, kasih kesempatan dan Pak Presiden Prabowo memberikan arahan. Saya ingin mengapresiasi sebenarnya bagaimana kita menghargai anak-anak muda itu. Saya rasa sekarang kita ini sudah punya stok talenta yang bagus, luar biasa. Kasih kesempatan. Bagaimana caranya? Nah ini harus kita fungsikan anak-anak muda sekarang. Jadi saya rasa sudah tinggal dipoles sedikit saja. Mereka kalau perlu, ini khusus kalau Amerika Serikat. Saya rasa ada baiknya kita kirim kira 100 orang gitu ya ke sana, bukan sekedar belajar, tetapi untuk menjadi pemain real di lapangan. Seperti kita tahu negara-negara lain itu ada, meskipun ada yang didorong oleh pemerintah, ada yang administratif sendiri, kirim anak-anak mudanya ke mana-mana. Kita ini termasuk yang kurang itu.
seringkali dikatakan, wah generasi muda kita ini bukan petarung. Nah, saya nggak percaya itu. Kita kasih kesempatan. Maksud saya gini loh, ayo kita cetak 100 eksportir baru yang kita mulai dari menengah tapi jadi besar dengan kita kasih fasilitasi mereka. Kirim 100 ke Amerika Serikat dan di sana kita kasih siapkan fasilitas dagangnya, fasilitas logistiknya, didukung sama kedutaan besar Indonesia di sana. Nah, Menteri Perdagangan Indonesia itu bagus punya program Kampuspreneur. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Beliau kan sering kali dorong, ayo manfaatkan itu. ITPC Indonesia di mana-mana berkantor di sana. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Saya rasa melalui Amerika Serikat kita justru bisa menggarap Kanada, bisa menggarap Meksiko, bisa menggarap Amerika Selatan dengan lebih baik. Nah, ini kesempatan bagus. Yang kedua, yang harus kita lakukan sekarang, memang kita harus berani menata berkelanjutan ya. Sekarang lagi ditata lah. Ini dengan DSI misalkan, wah banyak yang bilang plus minus. Udah, saya melihatnya yang sudah diputuskan pemerintah kita laksanakan. Nah, tapi ini kita, energi yang ada di situ kita pakai untuk ke sana. Jadi kita kan pasti ada uang yang terkumpul dari sono. Kenapa nggak kita membangun kekuatan-kekuatan baru gitu. Nah, negosiasi itu menjadi salah satu part dari hal itu. Tetapi menurut saya kita sekarang ini punya energi sudah bagus. Belanda keyboard jangan lupa ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri itu sekarang kompak gitu untuk negosiasi di luar negeri dan ini memudahkan kita. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu memberi contoh gitu, bagaimana beliau ngomong begini yang diterjemahkan dengan bagus. Nah, saya rasa kita manfaatkan saja itu. Saya melihat kekuatan negosiasi Indonesia sekarang sudah luar biasa. Baik, itu dia ya, menjadi salah satu nilai plus lagi nih untuk Indonesia. Selain tadi kita tantangannya untuk meningkatkan bagaimana kompetensi ya dari tenaga kerja Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan ekspor kita, ada juga kebijakan devisa hasil ekspor begitu. Kemudian bagaimana kebijakan satu pintu untuk sumber daya alam. Ken sendiri melihat ini akankah memang tadi seperti Pak Handito sampaikan begitu. Kita laksanakan saja karena memang kebijakannya ini adalah untuk kepentingan yang kalau kita pemerintah sampaikan juga kepentingannya nasional begitu untuk mencegah tadi ada under invoicing dan lain-lain misalnya kalau kita lihat satu pintu melalui DSI. Ya, betul. Transfer pricing menjadi masalah sangat besar. Transfer pricing bukan hanya di Indonesia tapi memang ini kita bisa bilang corporate crime yang dilakukan udah dari sejak mungkin 30-40 tahun yang lalu. Itu saya menyetujui itu. Bahwa dengan one door ini akan membuat segala sesuatu lebih efisien, I agree. Saya setuju. Karena begini, India pernah melakukan untuk beberapa, they call it Central Commodity Trading House ya. Jadi siapapun trader itu yang ada di situ itu pasti masuk ke situ, khusus untuk melakukan trading. Namun yang saya khawatirkan adalah transparansi. Karena begini dan kalau ini berjalan dan tidak transparan, tidak ada bank statementnya, tidak ada financial reportingnya yang nggak jelas, orang-orang yang masuk di situ bukan orang-orang yang profesional, bahkan teman-teman dan lain, investor akan makin lari lagi. Karena mereka akan melihat ini bukan serius, ini main-main, ini menyenangkan teman dan keluarga. Di sini yang saya beberapa kali menghimbau negara ini harus dikelola oleh profesional yang berkompeten, yang punya pengalaman, bukan yang misalkan good on paper. Kalau good on paper banyak yang good on paper, tapi pada saat dites di lapangan tidak bisa bersaing. Jadi idenya bagus, konsepnya bagus, the key is in the implementation. Kalau ini juga salah, financial reportingnya tidak ada, transparansinya tidak ada, yang masuk di situ semuanya quote on quote nggak tahu siapa, investor akan baca lagi ini, asing akan baca lagi bahwa ini kok main-main terus. Betul. Gitu kan? Ya mengingat Indonesia sekarang ya kalau bisa dikatakan ya memang menjadi fokus utama nih investor global ya. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang benar-benar dicermati begitu. Baik itu di industri keuangan ataupun industri-industri lainnya begitu. Tinggal bagaimana memang implementasinya benar-benar harus dijaga dari sisi transparansinya, kredibilitasnya, kemudian bagaimana penerapannya benar-benar profesional begitu ya. Sehingga memberikan trust, lagi-lagi kepercayaan nih yang paling utama untuk dunia usaha ataupun investasi di Indonesia.
Baik, Bu Santi, Pak Hanito, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, Thank you. update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Hanito, terima kasih. Andito. Terima kasih, ayo kita serbu Amerika dengan produk Baik. Indonesia. Oke, Bu Santi, terima kasih banyak Terima ya kasih atas banyak, waktunya Pak. ya. Iya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.